Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rini Oktaviani Putri dengan NIM C1 Channel 264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra. Nah, adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama mengenai pengertian dan tujuan PPNBM, yang kedua yaitu mengenai barang yang dikenakan PPNBM dan tarif PPNBM, yang ketiga yaitu mengenai mekanisme pengenaan dan pelaporan SPT masa PPNBM, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai contoh perhitungan PPNBM. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dan tujuan PPNBM. Nah, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM itu merupakan pajak yang dikenakan selain pajak pertambahan nilai atau PPN untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah, di mana pengenaan PPNBM ini akan sangat berpengaruh pada pendapatan negara dan tentu saja perekonomian di Indonesia. Karena apa? Karena pungutan yang tergolong cukup besar. Nah, untuk tujuannya itu dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sebagai keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua yaitu untuk pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga yaitu untuk perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat yaitu untuk mengamankan penerimaan negara. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai barang yang dikenakan PPNBM dan tarif PPNBM. Di mana di sini berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut. Yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua yaitu ada impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah yaitu barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan jika mengkonsumsi barang tersebut akan merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, untuk tarif PPNBM sendiri itu ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu 10%, itu untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan juga untuk minuman non-alkohol. Yang kedua yaitu 20%, itu untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang lainnya. Yang ketiga yaitu 25%, itu untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kayak kombi, pick up, dan juga minibus. Nah, yang keempat itu adalah 35%, itu untuk minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan juga barang pecah belah. Nah, yang ketiga yaitu mengenai mekanisme pengenaan dan pelaporan SPT masa PPNBM. Di mana mekanisme pengenaan PPNBM, mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah itu dilakukan dengan faktur pajak, sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan pajak pertambahan nilai. Hanya saja bagi PPNBM ini tidak dikenal istilah pajak masukan, sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti yang terjadi dalam pajak pertambahan nilai atau PPN. Di mana faktur pajak yang dimaksud yaitu bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak atau JKP jasa kena pajak. Di mana faktur pajak ini dibuat pada saat yang pertama pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua pada saat penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang ketiga yaitu pada saat penerimaan pembayaran termin. Yang keempat yaitu pada saat lain yang diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemudian untuk mekanisme pelaporan SPT masanya, SPT masa itu merupakan sebuah form
yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak yang terhutang. Nah, SPT masa itu harus dilaporkan setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca atau nilai rupiah pada masa pajak terkait itu nihil. Nah, jatuh tempo pelaporannya itu adalah pada hari terakhir, yaitu tanggal 30 atau tanggal 31 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Kecuali untuk di bawah kondisi tertentu seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan per 80 garing PMK 03 garing 2010. Maka tanggal jatuh temponya itu bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Nah, gagal melaporkan SPT itu akan berakibatkan dikenakannya denda yaitu sebesar 500.000, di mana ini diatur dalam Undang-Undang KUP pasal 7 ayat 1. Nah, pembahasan yang terakhir atau yang keempat yaitu mengenai contoh perhitungan PPNBM, di mana di sini dicontohkan Pak Dani mengimpor barang kena pajak mewah dengan nilai impor senilai 7 juta. Sedangkan tarif PPNBM yang dikenakan itu misalnya 15%. Sehingga diketahui apabila dasar pengenaan PPNBM adalah 7 juta, dengan tarif PPN-nya itu 10%, maka untuk PPN-nya atau pajak pertambahan nilainya itu yaitu tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Di mana di sini diketahui tarif PPN-nya itu adalah 10%. Nah, untuk dasar pengenaan pajaknya yaitu 7 juta. Jadi untuk PPN-nya sendiri 10% dikalikan dengan 7 juta sehingga didapatkan hasil 700.000. Sedangkan untuk cara menghitung PPNBM yaitu tarif PPNBM dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, di mana di sini tarif PPNBM-nya adalah 15%. Jadi PPNBM-nya itu sama dengan 15% dikalikan dengan 7 juta, sehingga didapatkanlah hasil 1.050.000. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.